Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai 17. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yakobus 4 ayat 13-14. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Judul renungan kita hari ini adalah Saat Rencana Hidup Kita Gagal, ditulis oleh Brett Henry. Sahabat suara kasih, pernahkah Anda marah ke Tuhan? Sebagian dari kita mungkin pernah mengalaminya. Itu bisa terjadi karena banyak hal, kadang karena kita seolah berhadapan dengan jalan buntu di hadapan kita, atau mungkin karena masalah datang bertubi-tubi. Sejak itu, kita mulai mengkambing hitamkan Tuhan atas apa yang kita alami. Seolah-olah semua yang terjadi atas kita dengan teganya dilakukan oleh Tuhan. Anda tahu saat kita masuk dalam situasi ini, si iblis akan terus menggaruk amarah kita kepada Tuhan, sehingga kita akan terus fokus kepada kepentingan kita sendiri bukan orang lain. Sayangnya kita perlu menyadari bahwa masalah yang terjadi dalam hidup kita terjadi karena keinginan egois kita sendiri. Kalau kita bisa mendikte Tuhan, maka Dia bukanlah Tuhan. Jadi kenapa kita menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengkhawatirkan masa depan kita? Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin banyak dorongan dari keinginan kita sendiri. Sebaliknya saat kita semakin dekat dengan Tuhan, kita akan semakin melihat kasih-Nya atas hidup kita. Kadang kita melihat hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan jauh lebih sukses,
dan kadang kita melihat orang yang mengenal Tuhan justru hidup dalam penderitaan. Selama bertahun-tahun, saya juga terus bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa Dia mengambil ayah saya saat saya masih berusia 13 tahun? Kenapa saya diizinkan merokok dan saya merusak banyak hal dalam hidup saya? Kenapa anak kami mengidap autis? Kenapa? Masalah saya dan Anda dengan Tuhan akan terus jadi masalah saat kita mencoba untuk mengubah dunia ini menjadi surga. Tak heran kita frustrasi dengan rencana yang kita buat. Kita melihat ketidakadilan, tapi kita tidak melihat apa yang terjadi di balik layar. Di Disney World, ada satu wahana berbentuk kerajaan sirih di bawah. Semua orang yang berada di atas melakukan semua pekerjaan supaya sesuai dengan rencana. Saya yakin kita bisa melihat ada banyak kekacauan di bawah, tapi kita hanya fokus melihat kepada taman hiburan yang ada di atas. Di hidup ini, kita menyamakan kegembiraan dengan memegang kendali. Kita mau memastikan bahwa kita mendapatkan semua bagian terbaik, karena itu akan menjamin keamanan kita. Tak peduli seberapa banyak uang yang Anda punya, seberapa aman pekerjaan Anda, kesehatan Anda atau masa depan Anda, semuanya bisa hilang seperti uang dalam sekejap, ya hanya sekejap saja. Mari belajar dari ucapan Ayub ini. Setelah semua pertanyaan dan kekhawatirannya, akhirnya Tuhan menjawab Ayub. Seperti yang tertulis dalam Ayub 38 ayat 35-37. Dapatkah engkau melepaskan kilat, sehingga sabung menyabung, sambil berkata kepadamu, ya, siapa menaruh hikmat dalam awan-awan, atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat, dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit? Walaupun singa berburu, Tuhan sendiri membawakan mangsa kepada singa. Jangan pernah terlalu arogan, sehingga Anda berpikir semua kerja keras, jam kerja yang panjang, dan permainan politik akan memberi Anda semua yang Anda perlukan. Bagian kita adalah melakukan apa yang kita bisa lakukan, lewat talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetapi kemenangan hanya akan selalu milik Tuhan. Sahabat Suara Kasih, sekalipun Anda bekerja selama 24 jam sehari, tapi jika Tuhan tidak menginginkan Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda tidak akan mendapatkannya. Jika Anda ingin marah kepada Tuhan, maka salahkan si iblis karena dia sudah membohongi Anda. Marilah kita renungkan, hari ini cobalah untuk melakukan semua hal dalam hidup kita, dengan membajak talenta yang kita punya, dan berharaplah supaya Tuhan sendiri yang memberkatinya. Tidak ada hal apapun di dunia ini yang bisa mencuri sukacita Anda, karena Anda sudah memperoleh kemenangan dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi.
Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.